Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Tegar Sentosa dalam acara 7 Keajaiban Petaka. Tema hari ini kita akan membahas kaum kiri. Siapa mereka? Kaum kiri adalah mereka yang menggunakan otak kiri sebagai panduan hidupnya. Mari kita bahas. Nah ya, ciri khas orang kiri adalah mereka sangat menyukai sekolah. Bagi mereka sekolah itu sangat penting, terutama sekolah formal. Sekolah berguna bagi mereka ya untuk mencari ijazah. Nah, karena bagi sebagian besar orang otak kiri, ijazah itu sangat penting. Karena ijazah berarti Anda punya gelar. Nah, kalau Anda punya gelar ya, nah berarti Anda berpendidikan. Nah, berarti Anda punya harga diri. Itu bagi sebagian besar otak kiri. Nah ya, nah bagi orang-orang yang nggak punya gelar, menurut kaum kiri ya, mereka adalah orang-orang rendahan meskipun mereka kaya ya. Nah, kemudian orang-orang otak kiri ini biasanya adalah orang-orang IPK-nya tinggi-tinggi, selalu ranking 1, dan secara akademisi biasanya superior. Nah ya, nah kemudian mereka menggunakan ijazah itu antara lain untuk cari kerja ya. Nah, kalau semakin bagus gelarnya, semakin banyak gelarnya, S1, S2, S3, berarti kemungkinan untuk mendapat pekerjaan yang bagus itu semakin tinggi ya. Dengan ijazah semakin tinggi berarti akan mendapatkan gaji yang semakin tinggi. Jadi ijazah untuk mendapatkan gaji ya. Nah ya, nah kemudian yang paling penting lagi selain untuk cari kerja, ijazah juga penting untuk hiasan undangan. Nah jadi biar nggak malu-maluin orang tua pada saat mengadakan resepsi pernikahan, undangannya disebar ya. Kemudian semakin banyak gelarnya akan semakin luar biasa. Wah, berarti anak-anaknya berhasil disekolahkan tinggi-tinggi ya. Nah kemudian yang paling penting juga adalah buat mencari jodoh ya, karena banyak calon mertua ya yang nggak suka kalau menantunya nggak bergelar ya. Nah seperti itu, udah percaya aja, nggak usah dibantah ya. Nah kemudian orang-orang otak kiri ini sangat menyukai hal-hal yang pasti-pasti aja ya, gaji yang pasti, pekerjaan yang pasti ya, kemudian masa depan yang pasti, meskipun semuanya pasti mati ya. Seperti apa contoh pekerjaan yang pasti? Yang paling pasti adalah PN. Nah, kenapa? Karena itu gajinya pasti, ya, tunjangan pasti, pensiun pasti juga, kerjanya santai bagaikan di pantai, hidupnya slow bagaikan di pulau. Karena apa? Makan gaji buta, ya, gajinya masuk terus, tapi pekerjaan nggak ada yang pernah beres, malah masuk terlambat terus. Kadang-kadang jam makan siang keluar buat belanja. Nah, itu dia. Nah, kemudian orang kiri juga tergila-gila dengan jabatan. Jangan lebay, Mas. Oh iya. Nah, jabatan ini mereka gunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi. Nah, ya. Kenapa mereka harus korupsi? Karena gaji mereka pas-pasan. Nah, benar itu. Udah, nggak usah dibantah, ya. Nah, biasanya mereka korupsi ini melalui terima upeti ya, kemudian menerima uang pelicin dari perusahaan pemenang tender. Nah kemudian menerima suap ya, ini juga ciri khasnya. Mengejar jabatan ya, mereka juga pengen disuap ya, padahal mereka sudah besar ya, sudah besar nggak perlu disuapin lagi. Nah kemudian orang-orang kaum kiri ini juga tidak suka investasi, tidak suka bisnis. Iya benar sih, bisnis itu gagal karena orang kaum kiri itu selalu maunya berhasil terus ya. Mereka tidak mau gagal ya, mereka menganggap kegagalan adalah akhir dari sebuah perjalanan, padahal orang-orang otak kanan kegagalan itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang baru ya. Tapi mereka nggak suka gagal ya, bagi mereka bisnis itu dan investasi ya, bisnis dan investasi adalah haram ya. Mereka lebih suka foya-foya ya, membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibeli ya. Contohnya mobil mewah ya, mereka buat apa pakai mobil mewah kan ya, tapi mereka tetap beli ya. Itulah kaum kiri ya. Nah itu benar, nggak usah dibantah ya. Nah kaum kiri juga menyukai hidup yang flat, yang rata-rata saja, yang biasa-biasa saja. Mereka nggak suka jadi orang luar biasa karena prosesnya terlalu panjang,
terlalu capek ya, terlalu banyak kegagalan. Jadi mereka nggak suka yang gagal-gagal, mereka maunya yang biasa-biasa aja, nggak sukses nggak gagal juga ya. Nah kemudian menurut mereka kalau semua orang luar biasa, siapa yang biasa? Nah hanya kaum kiri yang bisa biasa. Nah sampai bertemu lagi dengan saya Tegar Sentosa di episode berikutnya 7 Keajaiban Petaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kiri.